Saya tuh dari dulu pengen sekali coba kayak makanan-makanan yang ada di Harry Potter begitu. Dan kebetulan saya dapat oleh-oleh dari Kak Sonya sama Kak Doni. Terima kasih banyak, kalian orang luar biasa, masuk surga, amin. Saya di bawah ada banyak, tapi ini ada beberapa makanan yang saya tuh pengen sekali coba dari dulu. Kita akan coba sama-sama. Yang pertama adalah, ini adalah chocolate frog. Kamu tahu scene yang kayak coklatnya itu bentuknya kodok terus dia lompat. Kita lihat apakah ini betulan kodok asli. Kan tidak mungkin ini suike ya. Oh, ada banyak tuh isinya. Oke, baik. Oh, lompat. Tidak melompat. Harusnya kayaknya ditaruh di kulkas deh, karena dia agak cair, bukan cair sih. Kalau itu. Dan lah kodok itu, kodoknya sudah meleleh sedikit ya. Dia rasanya milk coklat, manis. Tapi to be honest, sejujurnya rasa coklatnya itu, kalau ada menurut gue ini ada coklat yang rasanya kayak murah begitu, kayak ini kita tahu ini coklat kiloan. Ada coklat yang kayak enak gitu, tapi tidak kayak coklat mahal gitu. Dan ada yang coklat mahal gitu. Nah ini rasanya itu yang di tengah. Kamu mengerti nggak sih? Tapi enak, tapi bukan kayak coklat terbaik di dunia Willy Wonka. Tidak. Tapi enak, tetap enak sekali malah. Next ada permen ini tuh namanya Birdie Boots. Saya tahu cara bacanya sebenarnya sih. Permen yang dibeli sama Ron sama Harry di dalam kereta waktu mereka pertama kali ketemu gitu. Yang ini. What's every flavor been? There's chocolate and peppermint. And there's also spinach. Jadi dia sebenarnya basically kayak permen apa ya, Bean Boozled. Rasa-rasanya dijelaskan dalam bahasa Jepang ya. Haji Maste Watashi Watik des. Kita coba random. Oke, kita coba ini. Oke. Enak. Kayaknya green apple. Sekali lagi. Kita coba yang warna, yang warna ini nih. Kayak telur kodok gitu, saya tidak. Agak tak. Oke, itu dua. Enak. Ini semua enak ya? Hah? Kenapa tiba-tiba pedis ini permen ini? Pedis anjay, kayak rasa jamu begitu. Selanjutnya ada Batavia permen. Jadi rasa oke. Nice, ini sambil buka kita first impression. Bentuknya seperti ini. Warnanya oranye seperti warna Batavia. Oke. Wanginya tuh enak pol. Oh my god. Pertama digigit. Rasanya tuh bukan kayak makanan, rasanya tuh kayak benda begitu. Kayak saya gigit karet begitu. Enak sih. Rasanya kayak, apakah kayak butterbeer sebenarnya? Iya sih, ada miripnya sama butterbeer. Dia kayak ada bau apek begitu. Kenapa ini? Ada apa? Pertama yang kau rasa waktu kau gigit adalah apek. Kamu ngerti gak sih? Tapi nanti habis apek, manis, kayak permen. Tapi lama-lama enak. Oke, kita sudah coba. Yeay, mimpiku untuk makan makanan Harry Potter terkabulkan. Kalian tuh kalau misalnya nonton bioskop bisa jangan norak nggak sih? Ini sumpah pengalaman paling menjengkelkan. Saya kan tadi nonton Wicked, terus ada kayak gerombolan anak-anak remaja cewek begitu juga nonton di situ. Mereka tuh duduk di berseberangan. Saya di sini, mereka berseberangan dengan saya. Kau tahu visualnya? Visualnya mereka tuh kayak gini. Kamu tahu anak-anak remaja cewek Cindo yang going to international school tapi nggak ada basic manner, dan mereka merasa kalau diri mereka tuh bisa melakukan apa saja karena mami sama daddy-nya mereka tuh kaya. Jadi kayak I can do whatever I want. Vibes-nya mereka tuh kayak begitu. A bunch of them. 6-7 orang, kau bayangkan mereka bercanda sepanjang film. Tidak sepanjang film, tapi kayak most of the times mereka tuh ngobrol, ketawa-ketawa. Dan yang terganggu bukan cuma saya, karena beberapa kali waktu mereka ketawa-ketawa itu orang-orang sampai kayak shh, sampai begitu. Tidak dihiraukan. Mereka kayak tetap ketawa-ketawa sampai goyang-goyang kursi. Saya tuh sampai lihat mereka begini. Mereka ketawa sampai tahu nggak sih yang goyang-goyang kursi begini. Saya tidak tahu apakah ini pertama kalinya mereka nonton atau mereka merasa sangat superior begitu karena papa mamanya kaya atau apa, saya tidak mengerti. Tapi you guys are fucking annoying. If any of you watching this, kenapa saya tahu mereka kayak going to international school? Because they speak English. Mereka tuh bilingual. Jadi kayak they were like talking a lot in English. I've been waiting for this movie for like a whole year, and the experience is ruined because of this bunch of brats. You fucking little shit.
Mereka tuh yang paling menjengkelkan. Tapi bukan cuma mereka, Kak. Kamu tau orang di depanku itu main HP. I feel like dia ini yang di depanku ini, dia tuh cuma temenin ceweknya. Karena ini cowok yang depan. Dia sama ceweknya. Itu cowoknya itu main HP terus. Dan layarnya terang benderang. Terang benderang. Oh, Tuhan. Oke, masalahku saya tidak tegur. Karena saya takut. I'm a coward. I don't... Gini. Saya tidak enak menegur orang main HP. Ya, kayak, Mas boleh cahayanya diturunin. Saya tidak enak. Ini saya cuma kasih tahu supaya kamu belajar dan sadar kalau orang terganggu dengan cahaya HP yang terang benderang itu. Sumpah, oh my god, di samping sana berisik, di depan sini pakai senter dia nontonnya. Dan kamu tahu di belakangku, like what the fuck is this? Di belakangku itu orang ada 2, saya tidak lihat karena saya cuma dengar mereka ada 1 orang itu bertanya terus sama orang di sebelahnya. Kayak mungkin sebelahnya mungkin temannya atau I don't know, fucking know, mungkin teman. Dia tuh selalu bertanya kayak ini siapanya nih? Ini kalau misalnya ini mau kemana nih? Ini kamu tuh ada muncul adegan, kamu tuh Elphaba sama Nessa, kan mereka kakak adik. Muncul Elphaba dengan badan hijaunya itu. Ini di belakang bertanya terus, ini yang hijau cicinya ya? Oh iya cicinya, yang itu yang di kursi roda memenya. Mbak deh. Kenapa kau bertanya keras sekali suaramu? Baru kau lihat itu orang hijau di layar Elphaba, kau lihat hijau, kau bilang cici. My god, dude, ini pengalaman nonton kayak what the fuck. Di sana ada gerombolan tai kucing, di depan ini orang nonton pakai senter, di belakang ini panggil Elphaba cici Elphaba. I hate everything. Oh my god, dude, like shut the fuck up everybody. Jadi please ya kalau kalian nonton, sopan, shut up, diam, nonton. Kalau ada yang lucu ketawa terus diam lagi. So fucking annoying. Bodo amat ini mau FYP atau tidak, saya post ini tengah malam, bodo amat. Saya barusan beli saya kan pengguna Skintific. Ini bukan endorse. Saya pengguna Skintific moisturizer. Saya barusan beli Skintific moisturizer, saya dapat yang palsu anjay. Kayak saya cukup yakin ini palsu. Saya kan selalu beli ini. Jadi karena saya selalu pakai ini, itu saya hafal dia punya tekstur, dia punya bau, dia punya sensasi di muka. Saya hafal lah, lumayan lah, oke. Tapi kita tahu lah, ini Skintific tuh agak mahal ya. Jadi saya tadi beberapa hari lalu saya lihat ada online store, dia tuh jual ini harganya 125.000 satu. Kita tahu ini harganya 200 ribuan, hampir 300. Tapi dia jual 125.000. Jadi saya beli 2. Baru datang produknya. Saya pakai kayak 3 sampai 4 hari. Tapi dari pemakaian pertama, saya notice ini kok yang saya beli sekarang ini, dia punya tekstur itu lebih tebal. Dia agak kayak lebih putih. Dan kalau misalnya ditaruh di kulit, di muka gitu, dia agak butuh waktu untuk menyerap. Dan yang kedua, yang paling saya notice adalah ini baunya bau ketimun. Betul-betul bau ketimun. Saya pikir apakah ini cuma perasaanku saja? Apakah ini, saya habis potong ketimun tadi sampai bau ketimun? Tidak, ini betul bau ketimun. Dan adekku juga waktu dia coba pakai, dia pinjam toh, saya punya ini, dia pakai, dia bilang begini, ini tuh baunya beda, ini bau ketimun. Berasa kayak, iya toh bau ketimun, berarti bukan cuma perasaanku saya, ini bau ketimun. Karena saya penasaran, jadi saya buat story di IG, saya tanya kayak orang-orang, kamu pernah dapat ini tuh formula baru kah, atau mungkin formula lama, atau kenapa ini tiba bau ketimun? Jadi saya tanya di story, begitu. Nah, saya dapat banyak respon dari orang-orang. Saya juga di story itu saya coba pakai di saya punya tangan. Saya coba kasih tunjuk, ini teksturnya tuh seperti ini. Kok tahu tanganku, yang saya pakai itu jadi merah, jadi gatal. Terus saya kayak, untung. Tapi waktu saya pakai di mukaku itu tidak ada, maksudnya tidak ada gatal, tidak merah, tidak di mukaku tidak. Cuma waktu di tanganku itu. Baru temanku bilang begini, itu bisa jadi palsu. Coba kau cek dia punya barcode, maksudnya kau scan barcode-nya. Saya bilang barcode apa? Barcode ini. Dia bilang bukan, ada barcode BPOM. Dia kasih foto ini. Saya bilang, Cok, di sini tidak ada itu barcode itu. Baru dia langsung kayak, itu palsu. Ini adalah pelajaran untuk semuanya. Kamu kalau beli skincare, mending di official store-nya. Ya, jangan macam-macam kau tergiur harga murah seperti saya, karena saya butuh berhemat ya. Dan ini adalah saya punya skincare favorit. Kayak saya harus beli selalu ini, dan saya punya habis, dan saya beli 125.000 saya dapat. Bisa-bisa itu toko jual 125.000 satu. Padahal ini kita tahu sama-sama ini harganya 200.000 saja, itu so mentok, itu so murah sekali. Ini jual 125, saya beli 2 dan itu palsu. Jadi pelajaran buat semuanya ya. Kalau misalnya mau beli skincare, hati-hati, karena kalau misalnya ternyata ada palsunya. Saya baru tahu juga anjay. Kemarin saya pikir kayak tidak ada palsunya cuy. Ini orang-orang bisa. Pantas kau bau ketimun. Isimu apa? Ini astaga. Begitulah pokoknya pelajaran ya.
pakai produk itu beli langsung di official store-nya saja biar lebih mahal. Jangan kayak ini saya rugi 250.000 karena saya beli 125 hanya 250. Sudahlah. Tapi saya tidak mau kalian juga kena scam kayak begini. Jadi saya memberi peringatan. Ya, kasih